Ulang tahunku yang ke-32. Suamiku dan keluarga mertuaku memberiku sebuah hadiah yang sangat istimewa, wanita simpanan suamiku yang sedang hamil anaknya. Dan tanpa tahu malu, mereka memintaku untuk menerima wanita itu sebagai bagian dari keluarga. Kisah yang akan saya ceritakan hari ini adalah tentang seorang wanita yang, ketika suaminya dan 8 anggota keluarga mertuanya setuju dia tinggal bersama wanita simpanannya, tidak membuat keributan sedikit pun, melainkan membawa seluruh hartanya dan pergi ke Swiss. Saat dunia mereka runtuh setelah memeriksa saldo rekening dan jiwa mereka yang kosong, saat itulah balas dendam yang sesungguhnya dimulai. Kirana, hari ini memang ulang tahunmu, tapi semua keluarga besar sudah berkumpul. Ada hal penting yang harus kami bicarakan denganmu. Suara ibu mertuaku, Ibu Lestari, terdengar dari ruang keluarga saat aku sedang memotong kue di dapur. Seharusnya, ulang tahun ke-32 ini aku habiskan dengan tenang berdua saja dengan suamiku, Baskara Hartono. Namun, 8 anggota keluarga besarnya tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. Saat aku keluar membawa piring buah, senyum di wajahku langsung membeku. Di samping suamiku, Baskara, duduk seorang wanita asing. Wanita itu kelihatannya berusia sekitar 26 tahun. Perutnya sedikit membuncit di balik gaun ketatnya, dan ia memeluk lengan Baskara dengan mesra. Namun, ayah mertuaku, Bapak Soedarso, ibu mertuaku, Ibu Lestari, kedua adik ipar perempuanku, Diana dan Dewi, serta adik ipar laki-lakiku, Bima, beserta istrinya, Santi, semuanya duduk di sofa dengan wajah yang sangat tenang. Seolah-olah semua ini adalah hal yang wajar. Tanganku gemetar saat meletakkan piring buah di atas meja. Akhirnya, Baskara angkat bicara. Suaranya terdengar begitu percaya diri, nada yang belum pernah kudengar sebelumnya. Kenalkan, ini pacarku, Rania. Dia sedang hamil. Katanya laki-laki. Aku berdiri terpaku di tempat. Darah di tubuhku terasa mendingin, dan telingaku berdengung seolah ada ribuan lebah terbang di sekitarnya. Ibu mertuaku, Ibu Lestari, berdeham dan berkata, Kirana, kamu kan tahu sendiri, kamu dan Baskara sudah menikah 5 tahun tapi belum punya anak. Garis keturunan keluarga Hartono tidak boleh putus. Rania ini badannya sehat, dan langsung hamil anak laki-laki. Ini pasti kehendak Tuhan. Aku menatap tajam pada Baskara, pria yang kukenal sejak kuliah dan kucintai selama 8 tahun, dia menghindari tatapanku dan malah merangkul bahu Rania. Wanita itu dengan angkuh mengangkat dagunya seolah pamer. Jadi, alasan kalian semua datang hari ini adalah... Suaraku keluar dengan tenang, yang bahkan mengejutkan diriku sendiri. Adik iparku, Diana, menyeringai. Kak Kirana, masa belum paham juga? Kak Rania hamil anak Mas Baskara, jadi tentu saja dia harus tinggal di rumah ini. Tenang saja, Kak Kirana tetap jadi nyonya rumah di kamar utama. Kak Rania ini cuma untuk melahirkan anak saja kok. Aku memandang sekeliling. Di wajah semua orang, tertulis kata tentu saja. Ayah mertuaku hanya mengisap rokoknya dalam-dalam seolah tak mendengar apa-apa. Kedua adik iparku saling bertukar pandang seolah sedang menonton pertunjukan menarik. Bahkan Bima dan Santi, pasangan yang biasanya paling dekat denganku, hanya menunduk sambil memainkan ponsel mereka. Baiklah. Aku mengangguk. Situasi ini begitu absurd hingga aku ingin tertawa. Jadi, di abad ke-21 ini, suami saya membawa selingkuhannya dan seluruh keluarga datang untuk memberitahu bahwa dia akan mengambil istri kedua, Kirana. Ibu mertuaku memukul meja dengan keras. Kami sudah memberimu muka, jangan kurang ajar. Selama 5 tahun perutmu kosong tanpa kabar, apa yang bisa kamu banggakan sampai mau memonopoli Baskara? Rania mau melanjutkan garis keturunan Hartono, seharusnya kamu berterima kasih sampai tidak tahu harus bagaimana lagi, terima, atau pergi dari rumah ini sekarang juga. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tanganku begitu erat hingga kuku menancap di telapak tangan. Rasa sakit itu membuatku sadar kembali. Saya ke toilet sebentar. Tanpa menunggu jawaban, aku masuk ke toilet dan mengunci pintu. Wajahku dicermin sepucat kertas, dan bibirku kugigit begitu keras hingga nyaris berdarah.
Aku menyalakan keran air sekencang-kencangnya agar tangisanku tak terdengar. Air mata jatuh ke wastafel marmer, pecah menjadi butiran-butiran kecil. 8 tahun pernikahan, 5 tahun rasa bersalah karena tidak bisa memiliki anak, semua pengabdianku untuk keluarga mertua, melintas di benakku. Ternyata di mata mereka, aku hanyalah alat untuk melahirkan anak. Jika tidak bisa melahirkan, aku bahkan tidak pantas memiliki martabat sebagai manusia. Setelah membasuh muka, aku menatap cermin lagi. Sorot mataku setelah menangis justru menjadi lebih tajam. Sebenarnya, selama beberapa tahun terakhir, aku bukannya tidak menyadari perubahan Bhaskara. Aku hanya tidak ingin mempercayainya. Kalau dipikir-pikir sekarang, seharusnya aku sudah sadar sejak lama dari ponsel yang tak pernah lepas dari tangannya, lembur yang terlalu sering, dan sikapnya yang dingin padaku. Sambil mengeringkan wajah, aku membuka cloud di ponselku. Di sana ada riwayat percakapan WhatsApp Bhaskara yang sudah kubuat cadangannya beberapa bulan lalu. Percakapan vulgar, bukti transfer berkali-kali ke Rania, bahkan rencana mereka tentang bagaimana cara membuatku setuju bercerai dengan sukarela. Semuanya ada di sana dengan jelas. Aku tersenyum sinis dan membuka folder lain. Di dalamnya ada bukti-bukti keuangan yang diam-diam kukumpulkan selama bertahun-tahun. Bukti kepemilikan saham perusahaan, catatan pembelian properti, informasi rekening investasi, Bhaskara Hartono, bisikku pelan pada bayanganku di cermin, kamu pasti akan menyesalinya. Saat aku kembali ke ruang keluarga, semua mata tertuju padaku. Mungkin mereka mengira aku akan menjambak rambut Rania dan meraung-raung. Tapi aku menghancurkan ekspektasi mereka sepenuhnya. Sudah saya pikirkan, kataku dengan dingin. Rania boleh tinggal di rumah ini. Tapi, kamar utama tetap saya yang pakai. Dia bisa pakai kamar tamu. Bhaskara menghela napas lega, tapi Rania cemberut. Mas, kan kamu janji aku yang pakai kamar utama? Lakukan saja seperti itu, potongku. Hari ini ulang tahunku, setidaknya sampai malam ini, sayalah nyonya rumah di sini. Ibu mertuaku, Ibu Lestari, mengangguk puas. Nah, begitu baru menantuku. Kirana, jangan khawatir. Nanti kalau bayinya lahir, di akta kelahiran akan dicatat sebagai anakmu. Rania itu cuma ibu pengganti. Aku tersenyum dan mengangguk. Dalam hati, aku mengulangi kata ibu pengganti. Siapa yang memanfaatkan siapa, kalian akan segera tahu. Malam itu, Bhaskara tanpa ragu pergi ke kamar tamu bersama Rania. Aku berbaring sendirian di ranjang besar di kamar utama, gelisah sepanjang malam. Menjelang subuh, aku diam-diam bangun dan pergi ke ruang kerja. Aku menyalakan komputer dan mengirim email ke teman kuliahku, Eliana, yang tinggal di Swiss. Situasi darurat. Tolong cari tahu secepatnya syarat visa investor Swiss dan cara transfer aset, sulit untuk menelepon, hubungi lewat email saja. Penting. Setelah mengirim email, aku membuka galeri ponselku dan melihat foto-foto kami bersama Bhaskara selama bertahun-tahun. Dari kampus, bulan madu di Maladewa, kantor bawah tanah saat merintis usaha, hingga pesta perayaan perusahaan Go Public. Di setiap foto, senyumnya terlihat begitu tulus. Kapan dia mulai berubah? Mungkin, hati manusia memang tidak pernah abadi. Saat fajar mulai menyingsing, aku menutup laptop dan membulatkan tekad. Jika mereka ingin melanjutkan sandiwara absurd ini, aku akan dengan senang hati ikut bermain. Tapi, pemeran utama di panggilan tirai terakhir haruslah aku. Kak, lemari ini aku yang pakai ya. Baju-baju kakak yang norak itu sudah aku rapikan di gudang bawah. Suara Rania terdengar dari kamar utama. Dari sudut koridor, aku melihat wanita yang 7 tahun lebih muda dariku itu mengobrak-abrik ruang ganti seolah itu miliknya. Dia mengenakan setelan Chanel yang kubeli bulan lalu, dan jam tangan Cartier yang dihadiahkan ibu mertuaku di pergelangan tangannya. Itu adalah hadiah ulang tahun pernikahanku yang ketiga. Silakan saja. Aku berkata dengan suara yang sangat tenang, bahkan aku sendiri terkejut, sambil memegang cangkir kopi. Rania, yang tidak suka dengan reaksiku, cemberut dan sengaja meninggikan suaranya, Mas, lihat deh. Kak Kirana baik banget ya. Aku pindah ke sini dia nggak peduli sama sekali. Bhaskara keluar dari kamar mandi dengan rambut yang masih meneteskan air.
Dia menatapku dengan canggung, lalu berkata pada Rania, "Rania, sudah cukup, cepat ganti baju. Kita harus ke rumah sakit untuk periksa kandungan." "Ih, aku mau Kak Kirana ikut juga dong. Nanti kan kalau bayinya lahir, dia akan panggil Kak Kirana bunda besar, kan? Iya kan?" Rania memeluk lengan Baskara dan menatapku dengan tatapan provokatif. Kukuku menancap di telapak tangan, tapi senyum anggun masih tersungging di bibirku. "Hari ini ada pekerjaan di kantor. Kalian berdua saja yang pergi." "Oh, ya?" Aku mengeluarkan kartu VIP dari tasku dan memberikannya pada Baskara. "Pakai ini. Ini kartu VIP rumah sakit premier, jadi tidak perlu antre." Baskara tampak tertegun sejenak, mungkin tidak menyangka aku akan bersikap selapang dada ini. Rania merebut kartu itu dan mendengus. "Wah, Kak Kirana memang pengertian ya." "Yah. Sekarang kakak tidak perlu pusing-pusing lagi. Aku yang akan mengurus Mas Baskara dan bayinya baik-baik." Melihat punggung mereka yang berjalan beriringan menjauh, senyum di wajahku perlahan memudar. Aku kembali ke ruang kerja, mengunci pintu, dan langsung menyalakan komputer untuk melakukan panggilan video. Di seberang layar, ada Eliana, teman kuliahku yang tinggal di Zurich. "Kirana, kamu benar-benar sudah memutuskan? Apa harus sampai sejauh ini?" tanya Eliana cemas. "Aku serius. Aku menampilkan file-file yang telah kusiapkan di layar. Datanya sudah siap semua. Syarat minimum untuk visa investor Swiss 1 juta franc Swiss, kan?" "Iya, benar. Tapi apa kamu bisa mentransfer dana sebesar itu tanpa sepengetahuan Baskara? Kalian kan mengelola perusahaan bersama." "Tentu saja." Aku tersenyum sinis dan membuka file terenkripsi. "Lihat ini. Ini adalah daftar investasiku atas nama pribadi selama 5 tahun terakhir. Dan dividen yang seharusnya aku terima dari perusahaan." Baskara bahkan tidak tahu jumlah pastinya. Ditambah lagi, mahar dari papa saat aku menikah. Kalau barang-barang antik dan perhiasan itu diuangkan, jumlahnya akan jauh melebihi itu. Eliana bersiul. "Kamu sudah mempersiapkannya sejak lama ya?" "Bukan persiapan. Ini penyakit akibat kerja," kataku sambil mengetik ringan di keyboard. Orang dari tim keuangan selalu menyiapkan pintu darurat. Hanya saja aku tidak menyangka akan menggunakannya secepat ini. Setelah menutup telepon, aku memeriksa rekaman yang diam-diam kuambil semalam. Itu adalah rekaman Rania yang sedang mencoba perhiasan di kamar ibu mertuaku secara diam-diam. Wanita serakah ini sama sekali tidak tahu bahwa setiap gerak-geriknya direkam. Saat makan siang, aku bertemu sahabatku Maya Sari di sebuah restoran dekat kantor. Maya adalah teman SMA-ku yang sekarang bekerja sebagai detektif di unit kriminal berat Polda Metro Jaya. Astaga, Baskara sudah gila. Maya nyaris menumpahkan cangkir kopinya setelah mendengar ceritaku. Si Rania itu siapa sebenarnya? Katanya sih resepsionis baru di perusahaannya. Mereka mulai dekat 3 bulan lalu saat aku dinas ke luar negeri, kataku sambil mengaduk latte. Tiba-tiba Maya merendahkan suaranya. "Tunggu sebentar. Rania, apa jangan-jangan dia wanita berambut panjang, ada tahi lalat di dekat mata kiri, dan mengendarai Mini Cooper Pink?" Aku langsung mengangkat kepala. "Kok kamu tahu? Bulan lalu kami melakukan razia prostitusi kelas atas di Hotel Mulia. Nama wanita itu ada di daftar yang kami amankan." Maya mencari sesuatu di ponselnya. "Benar, ini dia orangnya. Rania Putri. Nama aliasnya Linda, spesialis mengincar pria-pria kaya. Waktu itu aku yang piket dan menginterogasinya, tapi dia ngotot bilang sedang berkencan dengan pacarnya." Jemariku gemetar tak terkendali. "Kamu yakin orang yang sama?" "Pasti. Aku masih punya nomor KTP-nya yang tercatat waktu itu." Maya menggenggam tanganku. "Kirana, wanita seperti ini mendekati Baskara pasti bukan karena cinta, pasti ada udang di balik batu." Aku menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba situasi ini menjadi lebih menarik. "Maya, aku minta tolong satu hal. Bisa tolong cari tahu dia berhubungan dengan siapa saja?" "Itu gampang. Tinggal periksa rekaman CCTV hotel." Maya ragu sejenak, lalu bertanya, "Tapi, Kirana, sekarang kamu mau bagaimana? Mau membongkar identitas wanita itu?" "Tidak, belum saatnya.
Aku memandang keluar jendela. Sinar matahari menerobos kaca dan menyinari wajahku. Biarkan mereka bersenang-senang dulu. Pesta kan paling nikmat kalau dinikmati sampai akhir. Kembali ke kantor, aku langsung menuju bagian keuangan. Sebagai CFO, aku punya wewenang untuk melihat semua riwayat rekening, seperti dugaanku. Selama 3 bulan terakhir, Baskara telah menarik lebih dari 8 miliar rupiah dengan dalih biaya representasi. Jumlah terbesar, 5 miliar rupiah, ditransfer ke rekening pengembang apartemen Pacific Place, salah satu apartemen termahal di Jakarta. Aku menyalin semua data dan menyimpannya dalam format terenkripsi. Saat aku hendak pergi, sebuah notifikasi baru muncul di layar komputer. Baskara baru saja mentransfer tambahan 2 miliar rupiah dari rekening perusahaan ke rekening pribadi Rania. Alasannya, biaya vitamin. Benar-benar tidak bisa menahan diri. Aku tersenyum sinis dan mematikan komputer. Saat aku pulang malam itu, ruang keluarga penuh dengan tawa. 8 anggota keluarga mertuaku, ditambah Rania, semuanya duduk mengelilingi meja makan. Di tengahnya ada sebuah kue besar. Kirana, sudah pulang? Ibu mertuaku menyambutku dengan senyum langka. Sini, duduk. Kita sedang merayakan kehamilan 3 bulan Rania. Kata dokter bayinya laki-laki dan sangat sehat. Mataku tertuju pada cincin berlian yang berkilauan di jari Rania. Itu adalah cincin pertunangan Tiffany 1 karat yang diberikan Baskara padaku saat kami menikah. Sekarang, cincin itu bersinar di jarinya. Selamat ya. Aku meletakkan tasku dan pura-pura tidak melihat cincin itu. Saya ganti baju dulu. Mau kemana, Kak? Suara manis Rania menusuk punggungku seperti pisau. Hari ini kan hari bahagia keluarga kita harus potong kue bersama. Adik iparku, Dewi, menimpali, iya, Kak. Jangan merusak suasana. Nanti kan kalau bayinya lahir, kakak yang akan jadi bunda besarnya, harus akrab dari sekarang dong. Aku berhenti di tempat. 8 pasang mata menatapku tajam, menunggu aku hancur atau marah. Mereka ingin aku histeris, menunjukkan citra istri yang buta karena cemburu. Dengan begitu, mereka bisa dengan tenang melanjutkan sandiwara tak masuk akal ini. Baiklah. Aku tersenyum dan berjalan ke meja makan. Kalau begitu, saya cuci tangan dulu. Saat melewati Rania, aku tidak sengaja menyenggol gelas jusnya. Cairan merah tumpah ke gaun putihnya, meninggalkan noda besar. Ah bayuku, pekik Rania. Aduh, maaf, tanganku licin. Aku menunjukkan telapak tanganku dengan wajah polos. Tidak apa-apa kok, gaun ini kan harganya cuma 20 juta. Minta saja Mas Baskara belikan yang baru. Mas Baskara kan orang yang bisa langsung bayar DP apartemen 5 miliar. Apalah artinya sepotong baju. Meja makan menjadi sunyi senyap. Wajah Baskara pucat pasi, dan ibu mertuaku menoleh tajam ke arah putranya. Apa? 5 miliar? Rania panik dan mencoba menjelaskan. Bukan begitu, Bu. Itu, Mas Baskara pinjamkan uang padaku. Di rekening perusahaan ada kekurangan lebih dari 8 miliar, saya sudah periksa semua, kataku dengan tenang. Tapi tidak apa-apa. Toh, separuh saham perusahaan kan milik Mas Baskara. Dia berhak memakainya sesuka hati. Meninggalkan kalimat itu, aku berjalan ke kamar tidur. Dari belakang, aku mendengar pertanyaan histeris ibu mertuaku bercampur dengan penjelasan terbata-bata Rania. Setelah menutup pintu dan bersandar di baliknya, aku akhirnya menumpahkan air mata yang kutahan seharian. Tapi aku hanya menangis selama 1 menit. Setelah mengusap air mata, aku memeriksa ponsel. Ada pesan dari Maya. Sudah kutemukan. Lawanmu bukan orang sembarangan. Dia pacaran dengan 3 pria sekaligus. 1 Baskara, 1 lagi pewaris Ganesha Group, Yuda, dan yang terakhir pemegang saham di perusahaanmu, Wangsa Wijaya. Terlampir foto-foto tangkapan layar CCTV hotel yang menunjukkan Rania bermesraan dengan pria yang berbeda-beda. Melihat foto wanita serakah dan bodoh itu, aku tanpa sadar tersenyum. Dia sama sekali tidak tahu bahwa dia sedang berjalan menuju kematiannya sendiri, dan tugasku hanyalah menunggu dengan tenang sampai dia memasang jerat di lehernya sendiri. Larut malam, email dari Eliana di Swiss tiba.
Semua persiapan selesai. Bisa dimulai kapan saja. Aku juga sudah mencarikan private banker terbaik di Jenewa untukmu, orang yang sangat bisa dipercaya. Aku membalas. Minggu depan aku akan ke sana dengan alasan pelatihan perusahaan di luar negeri. Sebelumnya, tolong satu hal. Cari tahu bagaimana hukum Swiss mengenai pelacakan aset setelah perceraian. Aku menutup laptop dan memandang keluar jendela. Lampu-lampu kota masih bersinar terang, dan di dalam hatiku, sebuah lentera yang lebih terang telah menyala. Cahaya itu bernama kebebasan. Ibu Kirana, ini boarding pass Anda. Sekretaris pribadiku, Budi, menyerahkan map dokumen. Petugas penjemput di Swiss juga sudah dikonfirmasi. Profesor Hans dari Universitas Zurich akan menjemput Anda langsung di bandara. Aku mengangguk sambil memeriksa barang bawaanku untuk terakhir kalinya. 3 minggu lalu, tepat setelah pertemuan keluarga yang absurd itu, aku merencanakan perjalanan dinas ini. Alasannya adalah mengikuti pelatihan standar akuntansi keuangan internasional, tetapi sebenarnya ini adalah langkah pertama dalam rencana balas dendamku. Urusan kantor saya serahkan pada Pak Budi. Terutama laporan keuangan kuartalan, harus saya periksa dulu sebelum dipublikasikan. Budi adalah salah satu dari sedikit orang yang kupercayai. Baik, Bu. Budi ragu sejenak, lalu berkata, Bapak Baskara kemarin menyetujui lagi pengeluaran 2 miliar rupiah dari rekening pengeluaran khusus dengan alasan biaya representasi. Sudut bibirku sedikit terangkat. Tidak apa-apa. Catat saja dengan akurat di buku besar, dan kumpulkan kwitansi serta dokumen pendukungnya sedetail mungkin. Saat pesawat menembus awan, aku merasakan kebebasan yang aneh saat melihat kota yang semakin mengecil di bawah. Kota tempatku tinggal selama lebih dari 30 tahun, keluarga yang kuyakini akan menjadi tempatku selamanya, kini terasa begitu menyesakkan. 10 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Zurich. Teman kuliahku, Eliana, menyambutku sesuai janji dan memelukku erat. Semua sudah siap, bisik Eliana di telingaku. Manajer bank besok jam 9 pagi. Agen properti jam 2 siang, dan ini yang kamu minta. Eliana memberiku sebuah amplop. Di kamar hotel, aku membuka amplop itu. Di dalamnya terdapat informasi lengkap tentang Rania. Dia bukan karyawan di perusahaan Baskara, melainkan seorang penipu profesional yang menargetkan kalangan atas. Nama aslinya bukan Rania Putri, melainkan Rini Juwita, 25 tahun, dengan 3 catatan kasus penipuan. Namun, ia selalu bebas karena kurangnya bukti. Fakta yang paling mengejutkan adalah kemungkinan besar ayah dari anak yang dikandungnya bukanlah Baskara. Pada waktu perkiraan pembuahan, dia berhubungan dengan setidaknya 2 pria lain secara bersamaan. Oh, Baskara, Baskara, aku tertawa kecil sambil membaca dokumen itu. Kamu pikir kamu telah menemukan cinta sejati. Tapi kamu hanyalah seekor domba gemuk di mata seorang penipu profesional. Keesokan paginya, aku bertemu dengan Tuan Morris, manajer di sebuah bank swasta di Jenewa. Pria parubaya Swiss yang tampak sangat presisi ini mengangguk setelah mendengar permintaanku. Nyonya Kirana, menurut hukum Swiss, selama asal-usul dana yang sah dapat dibuktikan, pembukaan rekening atas nama Anda sendiri dapat dilakukan. Mengingat jumlahnya yang signifikan, saya merekomendasikan metode transfer bertahap secara terpisah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mentransfer semuanya? Jika berjalan sesuai rencana, bisa selesai dalam 3 minggu. Ini tidak akan terdeteksi dalam audit akuntansi biasa. Tentu saja, akan ada sedikit biaya jasa. Uang bukan masalah. Aku mengeluarkan USB dari tasku. Di sini ada semua dokumen pendukung untuk dana tahap pertama. Sore harinya, seorang agen properti membawaku ke sebuah villa di tepi Danau Lucerne. Dinding putih, atap merah, dan di balik jendela-jendela besar, tampak danau yang berkilauan dengan pegunungan bersalju di kejauhan. Jaraknya 20 menit dari pusat kota, tapi lokasinya sangat pribadi. Sistem keamanan di komunitas ini adalah yang terbaik, pengunjung yang tidak terdaftar sama sekali tidak bisa mendekati properti. Aku berdiri di balkon, menghirup udara segar, dan membayangkan diriku tinggal di sini, tempat tanpa pengkhianatan dan penghinaan.
Kehidupan di mana danau dan gunung membangunkanku setiap pagi. Gambaran itu begitu jelas sehingga aku langsung menandatangani surat minat beli di tempat. Selama 2 minggu berikutnya, aku berpura-pura sibuk mengikuti pelatihan di siang hari, dan di malam hari, bersama Eliana dan tim pengacara, aku menyempurnakan rencanaku. Dana secara bertahap dipindahkan ke rekening Swiss, dan proses pendaftaran properti berjalan bersamaan. Saat melakukan panggilan video dengan Baskara, aku selalu berakting lelah dan rindu rumah, membuatnya percaya bahwa aku adalah wanita bodoh yang gila kerja. Malam sebelum kembali ke Indonesia, aku memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di rumah dari jarak jauh. Di layar, Rania mengenakan piyama sutraku dan sedang mencoba perhiasan di depan meja riasku. Dia mengangkat kalung berlian, mematut diri di cermin, lalu menyimpannya di kotak perhiasan dengan puas. Kalau suka, ambil saja, bisikku pada layar. Toh semuanya sudah diasuransikan, dan hukuman untuk pencurian cukup berat. Yang lebih menarik adalah adegan berikutnya. Saat Baskara masuk ke kamar, Rania bermanja-manja. "Mas, perhiasan Kak Kirana cantik-cantik banget. Tadi aku pakai ini ke rumah sakit, semua orang bilang bagus. Kalau suka, ambil saja." Dia punya banyak perhiasan, hilang beberapa juga tidak akan sadar, kata Baskara enteng. Aku mematikan video dan menelepon ayahku. "Papa, aku pulang besok. Ada yang ingin aku bicarakan." Ayahku, Bapak Suryo Widjaja, adalah pemimpin Widjaja Group. Awalnya, ayah menentang pernikahanku dengan Baskara. Anak itu ambisinya terlalu besar, ayah pernah memperingatkanku. Orang yang ambisinya besar, hatinya paling dingin. Kalau dipikir-pikir sekarang, mata ayah dalam menilai orang luar biasa akurat. Keesokan harinya setelah tiba, aku pergi ke kantor ayah dengan alasan melaporkan hasil pelatihan. Dari ruang kerja ayah di puncak gedung Widjaja Group, seluruh kota terlihat jelas. "Jadi, apa rencanamu?" tanya ayah langsung sambil menuangkan teh untukku. Aku melaporkan semua yang telah kulakukan di Swiss dan informasi tentang Rania. Ayah mendengarkan semuanya dan terdiam sejenak. Keluarga Hartono sedang menggarap proyek besar. "Mereka butuh jaminan kecil dari kita," kata ayah tiba-tiba. Aku langsung mengangkat kepala. "Proyek apa, Pak?" "Hak pengembangan kota baru di Sentul. Total investasinya 8 triliun rupiah. Mereka mau menarik kita dan menjanjikan 30% saham," ayah tersenyum sinis. "Kemarin Soedarso datang sendiri, sikapnya sangat sopan." Soedarso, ayah mertuaku. Pria yang biasanya sangat arogan itu memohon dengan sopan pada ayahku. "Pak, itu tidak normal. Pasti ada masalah dengan sumber dana mereka. Masalah yang sangat besar." Ayah mengeluarkan setumpuk dokumen dari laci. Tingkat utang Hartono Group semester lalu meroket hingga 85%. 3 bank sudah menghentikan pinjaman. Jika mereka tidak mendapatkan proyek ini, mereka bisa bangkrut karena krisis likuiditas. Aku membaca dokumen itu dengan cepat dan menyusun rencana yang berani. "Pak, jangan tanda tangani surat jaminan itu. Selain itu, kita harus diam-diam menjual semua saham Hartono Group yang kita miliki." Mata ayah menunjukkan kilat pujian. "Sudah dimulai." "Tapi, Kirana," ayah menatapku dengan serius, "kamu benar-benar akan menempuh jalan ini?" "Sekali dimulai, tidak ada jalan untuk kembali. Sejak hari ulang tahunku, jalan kembali sudah tidak ada lagi," jawabku dengan tenang. Dalam perjalanan pulang, aku menerima telepon dari Budi. "Bu Kirana, gawat. Bapak Baskara hari ini tiba-tiba ingin memeriksa semua riwayat rekening bank perusahaan, terutama rekening investasi di bawah wewenang Ibu." Jantungku berdebar kencang. Dari rekening-rekening itu, hampir 200 miliar rupiah telah dipindahkan ke Swiss. "Kenapa tiba-tiba?" katanya wanita bernama Rania itu yang menghasut. "Dia bilang mungkin ibu telah memanipulasi buku besar perusahaan." Aku tersenyum sinis. "Sampaikan padanya, kapan saja dipersilakan." "Oh, dan dokumen pendukung biaya representasi khusus yang saya minta, sudah siap semua, kan?" "Ya, Bu. Sudah disiapkan dengan sangat detail." Suara Budi terdengar ragu. "Tapi, Bu, beberapa rincian pengeluarannya benar-benar tidak pantas dilihat." "Sempurna,"
Aku menutup telepon dan segera menelepon nomor lain. Maya, aku minta tolong satu lagi. Bisakah kamu mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan dan barang bukti saat Rania ditangkap dulu? Setibanya di rumah, pemandangan yang menyambutku adalah kekacauan. Ruang gantiku berantakan, produk rias di meja riasku hampir habis, dan beberapa karya seni koleksiku juga hilang. Oh, Kak Kirana sudah pulang? Rania muncul dari dapur. Dia mengenakan gaun Dior edisi terbatas milikku dan gelang giok peninggalan nenekku di pergelangan tangannya. Aku dan Mas Baskara mengubah sedikit suasana rumah. Bagus, kan? Aku menahan keinginan untuk mencabik-cabiknya dan tersenyum. Tentu saja. Oh, ya. Aku mengeluarkan sebuah kotak cantik dari koperku. Aku beli oleh-oleh dari Swiss. Rania membuka kotak itu dengan gembira. Di dalamnya ada sebuah kalung Cartier. Sebenarnya, itu adalah barang palsu berkualitas tinggi yang kubeli buru-buru sebelum pulang. Wah, cantik sekali. Rania langsung memakai kalung itu dan berputar-putar di depan cermin. Terima kasih banyak, Kak. Syukurlah kalau kamu suka. Aku memotretnya yang sedang memakai kalung itu dengan ponselku. Yang asli harganya lebih dari 1 miliar, jadi dijaga baik-baik ya. Malam itu, Baskara secara tak terduga memulai percakapan denganku. Tingkat pengembalian rekening investasi perusahaan cukup bagus, ya. Dia jelas sedang mengujiku sambil mengamati reaksiku. Iya. Aset luar negeri yang kita investasikan tahun lalu tingkat pengembaliannya 30% lebih tinggi dari dalam negeri. Terutama obligasi Swiss senilai 200 miliar itu, imbal hasilnya 8% per tahun. Aku sengaja membocorkan sedikit fakta. Mata Baskara berbinar. Kamu mengelola semua rekening itu sendirian? Tidak. Semuanya tercatat di Departemen Keuangan. Kenapa tiba-tiba bertanya soal itu? Tidak, hanya saja. Kakak sepupuku seorang ahli investasi, katanya dia bisa membuat portofolio aset kita lebih efisien. Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Dia sudah mulai berpikir untuk mengutak-atik rekening investasiku. Sungguh serakah. Boleh. Kapan-kapan ajak saja dia untuk memeriksanya, jawabku dengan senang hati. Oh, iya. Papa bilang katanya butuh dukungan dana untuk proyek kota baru di Sentul. Wajah Baskara menegang. Papa mertua bilang begitu? Iya. Katanya sedang dipertimbangkan. Aku sengaja berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tapi kondisi pasar sedang tidak bagus, jadi mungkin hanya akan diinvestasikan sebagian. Baskara langsung menjadi cemas. Kirana, proyek itu sangat penting bagi keluarga kami. Bisakah kamu bicara baik-baik dengan Papa? Melihat pria yang dulu begitu sombong itu menundukkan kepala di hadapanku, aku merasakan kepuasan yang aneh. Akan ku coba. Aku berpura-pura berpikir, lalu berkata, tapi, belakangan ini Papa sangat mementingkan keharmonisan keluarga. Kalau beliau tahu tentang situasi khusus di rumah kita ini, mungkin beliau akan sedikit khawatir. Warna wajah Baskara berubah. Kamu mengancamku? Tentu tidak. Aku memasang ekspresi terluka. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kamu tahu kan sifat Papa. Beliau paling tidak suka urusan yang rumit. Meninggalkan kalimat itu, aku kembali ke kamar. Baskara yang tertinggal sendirian di ruang tamu, wajahnya berubah-ubah antara gelap dan terang. Begitu menutup pintu, aku memeriksa layar CCTV di ponselku. Rania sedang menggeledah tasku di kamar tidur. Di tangannya ada pasporku dan beberapa kartu bank. Curi saja. Ambil sepuasmu, bisikku pelan. Setiap barang yang kamu ambil, kuburanmu akan semakin dalam. Larut malam, aku masuk ke rekening bank Swissku. Aku mengkonfirmasi bahwa 50 miliar rupiah terakhir telah masuk. 3 minggu lagi, semua transfer aset akan selesai. Saat itu tiba, permainan ini akan memasuki babak selanjutnya. Di luar jendela, bulan yang dingin bersinar terang. Sekali dimulai, tidak ada jalan untuk kembali. Kata-kata ayah terngiang kembali. Ya, aku tidak butuh jalan kembali. Yang kubutuhkan hanyalah jalan menuju kebebasan. Bahkan jika jalan itu harus melewati neraka. Kirana, bawakan buah ke sini. Ibu mertuaku, Ibu Lestari, memerintahku seolah aku adalah pembantunya.
Aku tersenyum dan meletakkan buah yang telah kukupas dengan rapi di hadapannya. Hari ini adalah hari perayaan ulang tahunnya yang ke-60. Keluarga Hartono menyewa seluruh ballroom hotel termewah di kota, mengundang hampir 200 kerabat dan kenalan. Rania, dengan perut yang sudah cukup besar, berjalan di antara para tamu seperti burung merak yang angkuh, menerima segala ucapan selamat dan pujian. Duh, beruntungnya Baskara. Sebentar lagi akan punya anak laki-laki. Seorang kerabat sengaja melirikku dan berkata dengan suara keras. Beda ya sama yang lain. Sudah menikah bertahun-tahun tapi tidak bisa menghasilkan satu telur pun. Ballroom itu sejenak menjadi hening. Tanganku yang memegang gelas sampahnya memutih, tapi aku tetap mempertahankan senyum anggun di wajahku. Baskara berdeham dengan canggung, dan Rania dengan sengaja memeluk lengannya sambil menatapku. Selamat ulang tahun, Bu. Semoga panjang umur. Aku mengangkat gelasku dan mengajak ibu mertuaku bersulang, sengaja mengeraskan suaraku. Jangan khawatir. Saya dan Mas Baskara akan berbakti pada ibu dan pasti akan memberikan cucu. Ibu mertuaku tersenyum tipis, dan para tamu di sekitarnya memujiku sebagai wanita yang lapang dada dan berjiwa besar. Kecuali adik iparku, Bima, yang menatapku dengan tatapan rumit dari sudut ruangan. Saat pesta sudah berlangsung separuh jalan, aku mencari kesempatan dan duduk di sebelah wakil direktur perusahaan, Bapak Yuda, yang juga kerabat jauh keluarga Hartono dan orang lama di tim keuangan. Pak Yuda, kondisi keuangan perusahaan sedang sedikit sulit, ya? Tanyaku dengan suara pelan. Saya dengar pembayaran beberapa proyek tertunda. Pak Yuda menatapku dengan waspada. Bu Kirana, kenapa tiba-tiba menanyakan hal itu? Hanya khawatir saja. Aku menuangkan teh untuknya. Saya kan juga pemegang saham. Beredar rumor bahwa tekanan keuangan semakin berat karena proyek kota baru di Sentul. Pak Yuda ragu sejenak, lalu menghela napas. Jujur saja, Bu, belakangan ini Bapak Baskara banyak sekali memakai uang perusahaan. Saya tidak tahu jumlah pastinya, tapi menurut Pak Budi dari tim keuangan, bulan lalu saja hampir 30 miliar rupiah. Pasti karena apartemen Rania, kataku dengan santai. Pak Yuda menatapku dengan wajah terkejut. Ibu tahu? DP penthouse di Pacific Place saja 50 miliar. 30 miliar dari rekening perusahaan, sisanya 20 miliar dari rekening pribadi Baskara, kataku sambil menggoyangkan gelas anggur. Rania yang menandatangani kontrak, tapi belum bisa balik nama. Dia punya banyak utang di tempat lain, jadi ada masalah dengan kreditnya. Warna wajah Pak Yuda berubah. Bu Kirana, bagaimana ibu bisa tahu sedetail itu? Penyakit akibat kerja. Aku menyesap anggur. Pak Yuda, jika seseorang ingin menyelidiki pembukuan ini, Bapak akan berpihak pada siapa? Sebelum dia bisa menjawab, tiba-tiba terdengar keributan di tengah ballroom. Rania, sambil memegang tangan Baskara, berteriak di depan semua orang. Semuanya, aku dan Mas Baskara sudah menyiapkan nama untuk bayi kami. Kalau laki-laki, Suryo, kalau perempuan, Sinta. Para tamu bersorak, dan ibu mertuaku tersenyum lebar. Bagus, bagus sekali, nama yang bagus. Aku diam-diam menyalakan fitur rekam suara di ponselku dan mendekati Baskara. Mas, nama bayinya bagus sekali. Tapi ku dengar kompleks Pacific Place kurang bagus untuk sekolah anak. Bagaimana kalau cari di daerah Pondok Indah? Memang lebih mahal, tapi demi masa depan anak. Tidak perlu, potong Baskara dengan tegas. Pacific Place juga luasnya 200 meter persegi, sudah cukup. Seluruh hartaku nanti untuk anakku, masa aku tidak bisa menyekolahkannya di tempat terbaik? Benarkah? Seluruh hartamu untuk anakmu? Tanyaku pura-pura terkejut. Termasuk saham perusahaan? Tentu saja. Baskara, yang mungkin sedikit mabuk, suaranya semakin keras. Aku, Baskara Hartono, bekerja keras seumur hidup ini kan demi anakku. Semua yang ada di sini, jadilah saksi. Saat anakku lahir nanti, aku akan menyerahkan semua aset atas namaku kepadanya. Para tamu kembali bersorak. Dan Rania tersenyum penuh kemenangan sambil menatapku dengan provokatif. Aku tersenyum dan mengangguk, memastikan ponsel di sakuku terus merekam. Setelah pesta selesai,
Aku langsung pergi ke kantor dengan alasan ada pekerjaan. Di kantor yang kosong, aku menyalakan komputer dan memeriksa semua catatan keuangan selama 3 bulan terakhir. Ukapan Pak Yuda benar. Bhaskara telah menggelapkan dana dalam jumlah besar, dan caranya sangat ceroboh, tanpa penyamaran apapun. Setelah menyalin semua bukti ke USB terenkripsi, aku membuat keputusan berani. Aku sengaja meninggalkan jejak aksesku di sistem. Cukup jelas sehingga jika Bhaskara memeriksa buku besar, dia pasti akan tahu seseorang telah melacak aliran dana ini, tetapi pada saat yang sama, jejak itu terlihat seperti kesalahan yang tidak disengaja. Pekerjaan selesai saat fajar menyingsing. Saat aku meregangkan badan dan hendak mematikan komputer, sebuah notifikasi email dari Eliana di Swiss muncul. Kirana, dana terakhir sudah berhasil ditransfer ke rekeningku. Proses pendaftaran properti juga sudah selesai, kunci dan dokumenku simpan di brankas pribadimu di bank seperti yang kamu minta, dan mengenai masalah pelacakan aset pasca perceraian yang kamu tanyakan, hukum Swiss sangat berbeda dengan Indonesia. Sekali. Sebelum aku selesai membaca email, pintu kantor terbuka dengan kasar. Bhaskara berdiri di sana, bau alkohol dan wajahnya memerah. Ternyata kamu di sini. Kamu menggeledah pembukuan perusahaan, kan? Aku dengan tenang menutup laptop. Hanya audit rutin. Itu bagian dari pekerjaanku sebagai CFO. Jangan bohong, Bhaskara memukul meja dengan keras. Benar kata Rania. Kamu memang sedang menyelidikiku. Menyelidiki? Aku tersenyum sinis. Maksudmu menyelidiki penggelapan uang perusahaan yang kamu lakukan untuk membelikan rumah wanita simpananmu? Atau menyelidiki daftar biaya representasi kotormu itu? Wajah Bhaskara pucat pasi. Bagaimana kamu? Apa yang kutahu jauh melebihi imajinasimu. Aku berdiri dan menatap matanya. Misalnya, tentang 3 pria yang dikencani Rania secara bersamaan, catatan penipuannya, dan... Aku sengaja berhenti. Siapa ayah kandung dari anak yang dikandungnya? Tinju Bhaskara menghantam dinding dengan keras. Omong kosong. Benarkah? Aku mengeluarkan ponsel dan menunjukkan foto yang dikirim Maya. Ini rekaman CCTV Rania dan Direktur Ganesha Group, Yuda, masuk ke hotel. Waktunya seminggu sebelum dia memberitahumu bahwa dia hamil, dan ini, aku menggeser layar. Ini video dia bermesraan dengan Wangsa Wijaya, salah satu pemegang saham perusahaan kita, di hotel. Saat itu, dia sudah hamil 2 bulan, mata Bhaskara membelalak dan napasnya menjadi berat. Ini tidak mungkin. Tes DNA itu mudah. Begitu bayinya lahir, kita akan tahu. Tapi sepertinya kita tidak perlu menunggu selama itu. Apa maksudmu? Kita cerai. Aku berkata dengan tenang. Aku ingin mengakhiri sandiwara memuakan ini. Bhaskara tertegun sejenak, lalu tersenyum licik. Cerai, boleh. Tapi jangan harap kamu bisa mendapatkan sepeser pun dariku. Perusahaan ini milikku, rumah ini milikku, semuanya milikku. Hukum tidak akan berkata begitu. Harta gonogini yang diperoleh selama pernikahan, aku berhak atas separuhnya, aku sengaja memprovokasinya. Mimpi saja. Bhaskara benar-benar kehilangan akal sehatnya. Kirana, dengarkan baik-baik. Kamu akan diusir dari rumah ini dengan tangan kosong. Pembukuan? Besok aku akan suruh tim keuangan membuat pembukuan baru. Pembukuan yang menunjukkan bahwa kamulah yang menggelapkan dana. Kita lihat saja pengadilan akan percaya pada siapa. Aku berakting seolah-olah ketakutan. Kamu tidak bisa melakukan itu. Bisa, dan akan kulakukan, kata Bhaskara dengan angkuh. Selagi aku masih baik, tanda tangani surat cerai dengan sukarela. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Aku menundukkan kepala dan menggoyangkan bahu, berakting seolah-olah hancur. Bhaskara mengira aku menangis dan menjadi semakin sombong. Seharusnya dari awal kamu bersikap seperti ini, kalau saja kamu menerima Rania dengan baik, kamu tidak akan dipermalukan seperti ini. Setelah dia membanting pintu dan pergi, aku mengangkat kepala. Tidak ada setetes air mata pun di wajahku. Sebaliknya, senyum dingin tersungging di bibirku. Percakapan barusan terekam dengan jelas di ponsel lain di sakuku.
Aku menyalakan komputer dan mengirim email singkat ke Eliana. Percepat tahap terakhir. Siapkan rencana B. Kemudian aku mengirim pesan transkripsi kepada ayahku. Mulai tarik dana. Setelah menyelesaikan semuanya, aku bersandar di kursi dan menghela napas panjang. Kemarahan Bhaskara, ancamannya, bahkan rencananya untuk menjebakku dengan memanipulasi pembukuan, semuanya sesuai dengan perkiraanku. Yang terbaik adalah dia sendiri yang mengatakan akan mengusirku dengan tangan kosong. Ini akan menjadi bukti terkuat di pengadilan. Ditambah dengan rekaman suaranya di pesta yang menyatakan akan memberikan seluruh hartanya kepada putranya dan bukti penggelapan yang ada di tanganku. Aku memandang pemandangan malam kota dari jendela. Lampu-lampu neon yang berkelip di kejauhan tampak seperti kembang api perayaan untukku. Masakan balas dendam memang paling nikmat disajikan dingin. Mulai besok, aku akan menjalankan tahap selanjutnya dari rencanaku. Istri malang yang mentalnya hancur karena diusir oleh suami dan wanita simpanannya. Tidak ada penyamaran yang lebih sempurna dari ini. Siapa yang akan menyangka bahwa wanita gila seperti itu sedang merencanakan balas dendam yang begitu sempurna. Aku mengambil foto pernikahan kami dari bingkai di atas meja dan merobeknya menjadi 2. Bagian wajahnya kumasukkan ke dalam mesin penghancur kertas. Permainan sudah dimulai, sayang, bisikku ke kantor yang kosong. Semoga kamu menyukai akhir cerita yang telah kusiapkan untukmu. Sinar matahari pagi menyelinap melalui celah tirai ruang gawat darurat. Aku berbaring di brangkar, menatap langit-langit dengan hampa. Aktingku tentang gangguan jiwa semalam sempurna. Aku menghancurkan semua barang di rumah, berteriak histeris, dan akhirnya pingsan dengan mulut berbusa. Tekanan darah pasien normal, saturasi oksigen 98%, tidak ada luka fisik. Dokter berkata kepada perawat, tapi reaksi pupilnya lambat, kemungkinan mengalami gangguan disosiatif akibat syok mental yang hebat. Aku tetap memasang ekspresi kosong tanpa berkedip. Di sudut ruangan, wajah Bhaskara penuh dengan kekesalan, sementara adik iparku Diana menunjukkan kekhawatiran palsu. Dokter, sepertinya kakak ipar saya sangat terkejut. Ini semua gara-gara Mas Bhaskara. Sudah, percuma bicara seperti itu sekarang. Bentak Bhaskara. Cepat resepkan obat supaya bisa kita bawa pulang. Itu tidak bisa, kata dokter sambil membetulkan kacamatanya. Pasien saat ini dalam kondisi depresi berat dengan gejala psikotik. Diperlukan observasi rawat inap minimal 2 minggu. Wajah Bhaskara menegang. 2 minggu? Selama itu, perawatan gangguan jiwa tidak boleh terburu-buru. Jika wali tidak kooperatif, kami bisa mengajukan permohonan rawat inap paksa ke pengadilan. Aku nyaris tertawa terbahak-bahak dalam hati. Dokter itu adalah sepupu dari teman kuliahku, yang semalam diam-diam kuhubungi untuk mengatur seluruh skenario diagnosis ini. Rumah sakit jiwa. Tidak akan ada yang curiga seorang wanita gila merencanakan sesuatu di tempat ini. Baiklah, rawat inap saja, kata Bhaskara dengan terpaksa. Diana, kamu tinggal di sini temani kakak iparmu. Saat Diana hendak menolak, dokter menambahkan, pasien membutuhkan ketenangan mutlak. Wali silakan berkunjung secara bergantian, dan waktu besuk tidak boleh lebih dari 1 jam. Setelah dipindahkan ke ruang rawat inap pribadi, semua orang pergi. Setelah memastikan pintu tertutup, aku langsung bangun dari tempat tidur dan mengeluarkan ponsel kecil yang kusembunyikan di saku dalam. Pesan pertama dari Eliana di Swiss, semua prosedur di Swiss selesai, bisa dimulai kapan saja. Pesan kedua dari ayahku, kontrak jaminan ditolak. Penarikan dana dimulai. Pesan ketiga dari Maya, Rania. Laporan pemeriksaan kandungan dari RS Premier akan didapatkan pagi ini. Aku segera membalas. Fokus periksa golongan darah dan usia kehamilan. Lalu aku menghapus semua jejak. Begitu meletakkan ponsel, aku mendengar gagang pintu berputar. Aku cepat-cepat berbaring dan memasang ekspresi hampa. Diana masuk membawa keranjang buah. Kak, sudah baik kan? Aku hanya menatap langit-langit tanpa bergerak. Hah, jangan terlalu sedih, Kak. Dia duduk di samping tempat tidur, tapi suaranya penuh dengan rasa puas. Kabar kehamilan Kak Rania kan kabar baik. Nanti kalau bayinya lahir, kakak bisa bantu merawatnya. Jemariku di bawah selimut bergerak sedikit,
tapi wajahku tetap tanpa ekspresi. Oh ya, Diana tiba-tiba merendahkan suaranya. Papa bertanya, kapan papa mertua kakak akan menandatangani surat jaminan itu? Proyek Sentul. Katanya sudah tidak bisa menunggu lagi. Tentu saya. Dalam hati aku tersenyum sinis. Yang mereka khawatirkan bukanlah penyakitku, melainkan dukungan dana dari Wijaya Group. Karena aku tidak menjawab, Diana dengan kesal menyenggolku. Dengar tidak, sih? Keluarga sedang berantakan, tapi kakak malah enak-enakan pura-pura gila di sini. Aku perlahan menoleh dan menatapnya dengan tatapan paling kosong. Lalu tiba-tiba aku membuka mulut dan tersenyum lebar. Darah, banyak sekali darah. Diana terkejut dan mundur. Apa? Darah bayi. Semuanya. Merah, kataku dengan suara serak, menatap tajam ke perutnya. Wanita gila. Diana pucat pasi, meraih tasnya dan lari keluar. Dokter, suster. Wanita itu sudah gila. Pintu tertutup, dan aku kembali tenang. Aku mengeluarkan pulpen yang kusembunyikan di balik baju, dan menulis beberapa kata kunci di lenganku, jaminan, Sentul, 2 minggu. Keesokan paginya, seorang perawat muda datang membawa obat. Ibu Kirana, waktu minum obat. Dia memberikan obat dan dengan cepat menyelipkan secarik kertas ke tanganku. Setelah perawat pergi, aku membuka kertas itu. Tertulis, laporan Rania didapat. Golongan darah AB, usia kehamilan 14 minggu. Aku hampir tertawa. Golongan darahku O, Baskara A, menurut hukum Mendel, kami tidak mungkin memiliki anak bergolongan darah AB. Wanita ini mencoba menipu tanpa pengetahuan biologi dasar. Aku merobek kertas itu kecil-kecil dan membuangnya ke toilet. Aku mulai menghitung. Kehamilan 14 minggu, berarti 3,5 bulan yang lalu. Saat itu Baskara sedang dinas ke Amerika. Menurut informasi dari Maya, pada periode itu Rania berhubungan dengan setidaknya 2 pria lain. Siang harinya, Baskara secara tak terduga datang sendiri, bahkan membawa sebuket bunga palsu. Kirana, bagaimana keadaanmu? Dia berdiri sekitar 2 meter dari tempat tidur, seolah takut tertular penyakit. Aku terus berakting gila. Laba-laba, jangan lari. Ibu buatkan baju. Baskara mengerutkan kening. Kapan dokter bilang kamu bisa pulang? Pulang. Darah. Di mana-mana darah. Aku tiba-tiba mencengkeram lengannya. Lihat. Darah bayi. Dia menghempaskan tanganku dengan kasar. Hentikan. Hentikan aktingmu. Pekerjaan di kantor menumpuk, apa kamu punya waktu untuk berbuat gila di sini? Kantor. Uang. Banyak sekali uang. Semua hilang. Aku tertawa seperti orang bodoh. Wajah Baskara menegang. Apa maksudmu? Uang apa yang hilang? Aku berbalik menghadap dinding dan tidak lagi meladeninya. Dia mondar-mandir di kamar, lalu akhirnya pergi dengan marah. Aku tahu dia pasti akan pergi memeriksa rekening perusahaan, dan hadiah besar menantinya di sana. Ayahku sudah mulai menarik dana, jadi likuiditas perusahaan akan segera mengering. Sore harinya, perawat datang lagi membawa kabar yang lebih penting. Ibu Kirana, ada yang mengaku teman Anda bernama Bapak Jono menunggu di bawah. Katanya untuk urusan penilaian barang antik. Mataku sedikit berbinar. Jono, teman pedagang barang antikku. Sepertinya dia bergerak sesuai rencana. 10 menit kemudian, Jono masuk ke kamar mengenakan jas dokter, menyamar sebagai terapis psikologis. Sementara perawat berjaga di luar pintu, Jono berbisik, barang-barangnya sudah kuamankan semua. Keramik dinasti Ming dan kotak perhiasan nenekmu, semuanya sudah diterima pihak Swiss. Tidak ketahuan? Tentu saja. Aku pura-pura mengangkut perabotan bekas dari gudang bawah tanah. Adik iparmu malah memujiku karena pelayananku bagus. Aku tidak bisa menahan tawa. Keluarga Hartono sama sekali tidak tahu nilai sebenarnya dari barang-barang usang itu. 1 set cangkir teh porselen itu adalah artefak berharga yang masing-masing bernilai miliaran rupiah. Dan ini, Jono mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya, pesanan khususmu. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada pusaka keluarga yang diam-diam diberikan nenekku sebelum meninggal, sebuah liontin giok kuno yang indah,
benda bernilai puluhan miliar. Aku menyembunyikannya di ruang rahasia di kamar tidur, bahkan Baskara tidak tahu keberadaannya. Terima kasih. Dan tolong sampaikan surat ini pada Maya. Aku memberinya secari kertas berisi nomor rekening terenkripsi. Begitu Jono pergi, adik iparku Diana datang lagi, kali ini membawa berita mengejutkan. Kak Rania keguguran. Aku langsung mengangkat kepala. Kali ini bukan akting. Aku benar-benar terkejut. Baru saja tiba-tiba pendarahan. Kata dokter, bayinya tidak bisa diselamatkan. Wajah Diana menunjukkan kegembiraan yang aneh. Aku langsung memahami situasinya, tetapi di luar aku tetap memasang ekspresi hampa. Darah. Aku melihatnya, darah itu. Benar, kakak sudah meramalkannya. Seru Diana bersemangat. Ibu bilang ini kehendak Tuhan. Wanita itu memang tidak punya berkah. Saat itu, Baskara berlari masuk ke kamar, matanya merah padam. Kirana, ini perbuatanmu kan? Aku berakting ketakutan dan meringkuk di sudut. Mas, apa-apaan sih? Kak Kirana kan terus di rumah sakit. Diana menghalanginya. Lalu kenapa Rania tiba-tiba keguguran? Kata dokter sepertinya dia salah makan sesuatu. Dan ada masalah dengan tes golongan darahnya. Baskara membeku di tempat. Apa maksudmu? Mas lihat saja sendiri. Diana mengeluarkan salinan hasil tes Rania dari tasnya. Baskara membaca sekilas dokumen itu, dan wajahnya perlahan berubah menjadi mengerikan. Ini tidak mungkin. Ibu sudah suruh orang mencari tahu. Rania itu selama ini juga bertemu dengan pria-pria lain. Bisa jadi itu bukan anak Mas. Baskara terpaku di tempat seolah disambar petir. Aku di bawah selimut menahan tawa yang nyaris meledak. Sandiwara ini jauh lebih menarik dari yang kubayangkan. Saat itu ponsel Baskara berdering. Dia menjawab telepon secara mekanis, dan wajahnya berubah dari shock menjadi ketakutan. Apa? Pak Yuda mulai audit? Kapan? Papa juga tahu? Baiklah, aku segera ke sana. Dia menutup telepon dan menatapku tajam. Jangan pikir kamu bisa lolos dengan pura-pura gila. Urusan perusahaan belum selesai. Dia berlari keluar kamar, diikuti oleh Diana. Setelah kamar menjadi sunyi, aku mengeluarkan ponsel dari bawah bantal dan mengirim pesan pada ayahku, tarik jaringnya. Lalu aku membalas. Saya akan di rumah sakit 3 hari lagi. Aku berdiri di dekat jendela. Langit di barat berwarna merah darah, seolah merayakan tirai yang akan segera turun untuk drama balas dendam besar ini. Tapi, adegan terbaiknya bahkan belum dimulai. 3 hari kemudian, dokter menyatakan aku boleh pulang. Baskara tidak menjemputku, melainkan adik iparku, Bima. Di dalam mobil, dia beberapa kali ragu, lalu akhirnya hanya berkata, "Kakak ipar, maafkan kami." Setibanya di rumah, semua barang-barangku telah dipindahkan ke gudang. Kamar utama berantakan dengan jejak-jejak yang ditinggalkan Rania, dan di dinding tergantung foto-foto mesra Rania dan Baskara. Aku diam-diam mencopot foto-foto itu, mengguntingnya kecil-kecil. Larut malam, Baskara pulang dalam keadaan mabuk. Dia terkejut sesaat melihatku. Kamu, bagaimana bisa pulang? Dokter bilang sudah sembuh, kataku dengan tenang. Dia menatapku selama beberapa detik, lalu tiba-tiba berlutut dan memeluk kakiku. Kirana, aku salah. Aku ditipu oleh wanita jahanam itu. Anaknya bukan anakku, dan perusahaan juga diambang kebangkrutan. Tolong bantu aku. Aku mengelus kepalanya dengan lembut, seolah mengelus anjing tersesat. Jangan khawatir. Semua akan baik-baik saja. Kata-kata ini tulus. Ya, semuanya berjalan dengan baik sesuai rencanaku, hanya untukku. Larut malam, aku mengkonfirmasi bahwa dana terakhir telah masuk ke rekening bank Swissku. Besok, aku akan secara resmi mengajukan gugatan cerai. Dan Baskara Hartono, yang dulu begitu sombong seolah memiliki dunia, akan menyadari bahwa dia tidak memiliki apa-apa. Email konfirmasi dari Bank Swiss tiba pukul 3 dini hari. Aku membaca berulang kali kalimat singkat di layar ponselku. Transfer seluruh aset atas nama Nyonya Kirana Wijaya telah selesai. Total nilai, 9 juta franc Swiss. Fajar mulai menyingsing di luar jendela.
Aku menghela napas panjang. Rencana cermat selama 2 tahun terakhir akhirnya membuahkan hasil. Pagi harinya, aku sengaja memilih setelan berwarna krem yang sederhana dan memakai riasan tipis agar terlihat lelah dan pasrah. Di cermin, aku tampak persis seperti tokoh utama wanita yang malang dan lelah oleh kehidupan. Kirana, sudah bangun pagi-pagi. Baskara keluar dari kamar tamu. Lingkaran hitam tebal menghiasi bawah matanya. Iya, ada yang ingin aku bicarakan. Bisa tolong panggilkan papa dan ibu? Ini tentang masa depan kita. Aku berakting dengan mata berkaca-kaca. 1 jam kemudian, 8 anggota keluarga Hartono kembali berkumpul di ruang keluarga. Anggotanya sama persis dengan hari yang mengerikan setengah tahun lalu, tetapi sosok Rania tidak terlihat, dan wajah Baskara penuh dengan kelelahan dan kecemasan. Kirana, ada apa memanggil kami terburu-buru seperti ini? Tanya ibu mertuaku dengan nada kesal. Setelah perhiasannya dicuri, dia tampak 10 tahun lebih tua. Aku berdiri di tengah ruang keluarga, seperti seorang terdakwa yang menunggu vonis. Papa, ibu, dan semuanya. Saya ingin bercerai dengan Mas Baskara. Ruang keluarga menjadi sunyi senyap. Baskara langsung mengangkat kepala. Apa katamu? Sudah saya pikirkan. Pernikahan ini sudah tidak ada artinya lagi. Lebih baik kita berpisah baik-baik. Aku berkata dengan suara pasrah. Ayah mertuaku, Suedarso, menyipitkan mata dan bertanya, bagaimana caramu ingin berpisah? Sederhana saja. Saya akan pergi dengan tangan kosong. Perusahaan, rumah, tabungan, semuanya akan saya tinggalkan untuk Mas Baskara. Saya hanya akan membawa beberapa barang kenangan. Ekspresi Baskara berubah dari syok menjadi curiga, lalu menjadi kegembiraan yang serakah. Kamu serius? Ya, saya serius. Tapi ada syaratnya. Kita tanda tangani surat-suratnya dan pergi ke pengadilan hari ini juga. Ibu mertuaku langsung waspada. Kenapa terburu-buru? Apa ada udang di balik batu? Bu, potong Baskara. Kirana sudah mengalah sejauh ini, apalagi yang perlu dicurigai? Dia menatapku, tidak bisa menyembunyikan kilat gembira di matanya. Baik, hari ini juga kita ke pengadilan. Tunggu sebentar, adik iparku Bima tiba-tiba angkat bicara. Kakak ipar, kakak benar-benar tidak akan menerima apapun? Ini tidak masuk akal. Aku tersenyum getia. Bima, apa menurutmu uang masih penting bagiku sekarang? Selama setengah tahun terakhir, aku hampir kehilangan suamiku, keluargaku, bahkan kewarasanku. Sekarang aku hanya ingin melupakan semuanya dan memulai hidup baru. Akting ini sempurna. Aku melihat kewaspadaan di mata ibu mertuaku memudar, dan Baskara sudah mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi pengacara. Oh ya, terakhir, bolehkah saya mengambil barang-barang saya di kamar tidur? Hanya beberapa baju lama dan album foto. Tentu saja. Perlu kubantu? Teriak Baskara lantang. Tidak perlu. Saya sendiri saja. Aku berjalan ke kamar tidur, tanpa sadar tersenyum. Begitu menutup pintu, aku mengeluarkan koper yang telah kusiapkan di bawah tempat tidur. Lalu, aku menggeser kepala tempat tidur, mengambil liontin giok nenek dari ruang rahasia di dinding, dan memeluknya erat. Liontin giok bermotif naga dari zaman negara-negara berperang ini, adalah pusaka keluarga kami, dan nilainya cukup untuk membeli seluruh kompleks perumahan ini. 10 menit kemudian, saat aku menyeret koper keluar, Baskara sudah menyiapkan surat perjanjian cerai, dan sedang berbicara dengan pengacaranya. Ya. Wanita ini secara sukarela melepaskan semua hartanya. Benar, dia akan langsung tanda tangan. Wanita bodoh sekali. Seumur hidup jadi pembantu di rumah kami, sekarang diusir dengan tangan kosong, haha. Aku duduk dengan tenang dan merekam percakapannya. Rekaman ini akan menjadi souvenir yang sangat bagus. Siang harinya, kami tiba di pengadilan agama. Prosesnya ternyata lebih sederhana dari yang kukira, dan dalam waktu kurang dari 1 jam, buku nikah merah telah berganti menjadi akta cerai. Saat melangkah keluar dari pengadilan, Baskara menghela napas panjang seolah baru saja melepaskan beban berat. Kirana, terima kasih untuk selama ini. Nanti kalau butuh bantuan, hubungi saja kapanpun. Aku tersenyum dan mengangguk.
Tentu. Oh, ya. Aku mengeluarkan sebuah amplop dari tasku. Ini hadiah untuk merayakan kebebasanmu. Baskara menerima amplop itu dengan bingung. Apa ini? Lihat saja di rumah. Aku berjalan menuju taksi yang sudah menunggu di pinggir jalan. Selamat tinggal, Baskara. Saat taksi melaju, aku melihat dari kaca belakang Baskara dengan tidak sabar merobek amplop itu. Di dalamnya ada foto Rania masuk ke hotel dengan pria lain dan laporan prediksi tes DNA yang menyatakan kemungkinan Baskara sebagai ayah biologis dikesampingkan 99,99%. Semoga kamu suka hadiah pertamanya, bisikku. Tujuan berikutnya adalah bank. Aku menutup rekening bersama yang dibuat di awal pernikahan, yang keberadaannya bahkan sudah dilupakan Baskara, dan memindahkan sisa 300 juta rupiah ke rekening pribadiku. Setelah dari bank, aku mampir ke kantor pos dan mengirim 2 paket. Satu untuk ibu mertuaku, berisi salinan kwitansi pegadaian tempat Rania menggadaikan perhiasan dan foto-foto barang bukti. Satu lagi untuk Pak Yuda di kantor, berisi bukti lengkap penggelapan dana oleh Baskara. Terakhir, aku mampir ke kantor pengacara dan menandatangani semua dokumen hukum. Pengacara tersenyum dan berkata, menurut surat perjanjian ini, Nyonya Kirana tidak hanya melepaskan semua harta bersama, tetapi juga terbebas dari semua utang bersama. Menurut penyelidikan saya, utang Hartono Group saat ini mendekati 2 triliun rupiah. Aku mengangguk puas. Menjelang malam, aku kembali ke rumah yang bukan lagi milikku untuk mengambil barang terakhir. Di dalam taksi menuju bandara, aku menyalakan ponsel untuk terakhir kalinya. Ratusan panggilan tak terjawab dan pesan teks dari keluarga Hartono membanjiri layar. Yang paling epik adalah pesan suara dari ibu mertuaku pada pukul 3 dini hari. Dengan suara histeris, dia mengutukku, meneriakkan bahwa aku telah menghancurkan keluarga Hartono, memanggilku wanita ular. Terima kasih atas pujiannya, jawabku ringan, lalu mengeluarkan kartu SIM, mematahkannya menjadi 2, dan melemparkannya keluar jendela. Di konter check-in bandara, saat aku menyerahkan paspor dan tiket, petugas tersenyum dan bertanya, Nyonya Kirana, penerbangan ke Swiss kali ini untuk liburan atau urusan bisnis? Pulang ke rumah. Aku menjawab dengan tenang, saya pulang ke rumah saya. Saat pesawat menembus awan, aku melihat dari jendela kota tempatku tinggal selama lebih dari 30 tahun semakin mengecil, dan akhirnya menghilang di bawah awan. Tidak ada kesedihan. Hanya ada rasa kebebasan. Liontin jiok nenek di saku dalamku masih terasa hangat. Selamat tinggal, masa laluku. Aku memejamkan mata. Kehidupan baru, aku datang. Dan di belahan bumi lain, mimpi buruk keluarga Hartono baru saja dimulai.